Sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang ba'da. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, selalulah kita berbuat ihsan, berbuat baik untuk ayah dan ibu kita. Beliau ayah dan ibu orang yang paling banyak kebaikan kepada kita, bapak dan ibu yang baik, orang yang paling sayang kepada kita, dan orang yang selalu mengingat kita, bapak dan ibu yang baik. Cuma karena kita sebagai anak lupa terhadap orang tua, bapak dan ibu yang baik. Sekurang-kurang bapak ibu yang bahagia, selalu kita baca terbaik untuk ayah dan ibu kita tersebut, baik beliau yang masih hidup atau baik beliau sudah terbaring dalam kubur, baik beliau dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Selalu kita bacakan untuk ayah dan ibu tersebut Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seandainya ada orang tua kita dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan seandainya beliau sudah terbaring di alam kubur sekian lama, bapak ibu yang bahagia, semoga Allah lapangkan kubur beliau, semoga Allah jauhkan beliau dari azab kubur, semoga Allah jadikan kubur beliau taman-taman surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kaji kita bapak ibu membahas surah Al-Mu'minun, tafsir berdasarkan kitab Sofatul Tafasir jilid 2 Banyuwangi Bahaya. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-90. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-90 bapak dan ibu berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Ma takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Surahul Azim. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bal atainahum bil haqq. Bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan kebenaran. Wa innahum lakadzibun. Wa dan inna bahwa mereka, bahwa sesungguhnya mereka lakadzibun, sungguh orang-orang yang pembohong. Mattakhadallah, tidaklah Allah itu mengambil miwaladin, dari seorang anak, wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada pula Tuhan bersama Allah itu tidak ada. Idzan la dhahaba, sungguh ya akan habis ataupun akan pergilah semua Tuhan yang lain tersebut, bima khalaqa, dengan apa yang telah Dia ciptakan, wala dan akan mengalahkan sebahagian mereka akan sebahagian yang lain.
Subhanallah amma yasifun. Subhanallah, maha suci Allah, amma dari apa-apa, yasifun dari apa-apa yang mereka sifati atau yang mereka serupai. Ayat yang ke-90 ini Bapak Ibu yang berbahagia, pernyataan Allah. Kata Allah, bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka, kepada manusia ini Bapak Ibu yang bahagia, bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu Bapak Ibu yang berbahagia sudah sampai kepada kita, ya Bapak Ibu ya. Islam, Al-Quran, Al-Hadis itu sudah sampai kepada umat manusia. Islam sebagai agama yang benar, lengkap di dalam Islam itu yang bahagia. Kemudian Islam itu dilengkapi dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul. Makanya Bapak dan Ibu yang bahagia, kita tidak boleh lagi ragu terhadap Islam yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang bahagia, itu sebuah kebenaran. Kata Allah di ayat yang lain, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb kamu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu jangan sekali-kali ragu. Bapak dan Ibu yang bahagia, orang kalau ragu Bapak Ibu, sampai cara dia akan melaksanakan amal pun ragunya. Bahkan ada umat Islam itu yang ragu dengan Allah, ragu dengan Islam itu Pak. Gawat manusia. Dibaca saja Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ragu curang. Ibu ya, ada manusia ragu, tidak taat, tidak soleh, tidak berdoa, tidak tobat, diundang tidak tiba, dipanggil tidak datang, disuruh dari kerajaan, ditagan dan berhenti, atau manusia keluar. Kalau Pak Ibu mencari wajah Bapak Ibu nak dengar kepada Pak Ibu. Ini musik bola. Kalau orang ragu itu Bapak pikir, Bapak beramal itu Bapak pikir. Ya, Bapak pikir. Kalau ragu, Bapak dan Ibu yang baik. Dan itu yang mesti dihindari dalam hidup kita yang baik. Sebagai insan yang bertauhid tidak boleh ragu, tidak boleh cabai, tidak boleh bimbang, tidak boleh menakui oleh yang bahagia. Makanya jemaah rahimakumullah, sudah lengkap diturunkan oleh Allah. Lengkap, tidak ada lagi kurangnya. Apa di Al-Quran, apa di hadis oleh di mana letak kurangnya, di mana letak kelemahan yang baik. Ragu juga manusia beramal. Kembali ke manusia yang baik. Kembali ke kita juga. Akhirnya jemaah Allah, konan kita khawatirkan Bapak Ibu umat Islam kau banyak dan ragu dengan Allah, ragu dengan Islam, ragu dengan hadis-hadis Rasul. Karena seluruhnya Islam itu beramal Pak. Dan seluruhnya Pak, kok seluruhnya orang Islam itu beramal ya? Anta bayang Bapak Ibu, sholat subuh atau boleh sembahyang rayu. Ya Pak ya, udah sembahyang rayu. Itu pula Bapak Ibu. Nanti hari Rabu tanggal 10 Zulhijjah Pak. Oh itu semangat katakan Ibu Bapak ya. Rami pagi Pak. Dan saat pagi itu Beko zuhur jadi lemo daerah itu ketemu bayar Bapak. Nah itu tanya ragu. Ragu dengan Allah. Bapak Ibu yang bahagia. Para Nabi dan Rasul yang mereka contoh di situ. Tidak ada keraguan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan mereka
Kadinya terwujud lalu terlintang peta di matu bos itu disiangi bapak dua bahannya. Karena itu kita sudah diajarkan dalam Islam ilmu yang bahagia terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah diabadikan oleh Allah dalam Islam ini. Kita wajib mengimani, kita wajib meyakini sepenuh hati. Nah, ini kata Allah, bahkan kami sudah datangkan kepada mereka dengan benar dan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Aku baik yang adi malah tak kurang baik ini. Tak ada kurang. Tak ada kelebihan apa. Jadi buat apa berfikir lo mengkritik atau apa? Pakok mereka banyak tak perlu dikritik oleh. Kadang-kadang orang mempertanyakan menurut yang banyak. Bahkan ada yang berpikir seperti yang itu. Oh, Al-Quran kau tak cocok jo zaman kini lego. Kau bayu gitu pak. Tak cocok itu. Ibu ya, kalau zaman kini pak, tak. Zaman kini boleh kau bebas semuanya. Tak ada larangan lagi, tak ada undang lagi, tak ada peraturan. Hebat zaman kini bapak. Semua kita sama. Ada seperti itu konsep Al-Quran Bapak Ibu yang halal, yang halal, yang haram, yang haram, dan dosa, yang dosa, yang pahala, yang pahala. Begitu Bapak dan Ibu yang baik. Karena itu sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sudah pasti Bapak dan Ibu yang baik. Maka kita tidak boleh ragu lagi. Jemaah rahimahullah. Wa innahum lakadzibun. Kecil Allah lah kami datangkan kepada mereka kebenaran, tapi banyak juga manusia lakadzibun. Banyak manusia yang mendustai isi Al-Quran itu pun isi kebenaran dan kebenaran. Jemaah Allah, kita lihat Bapak Ibu di dalam tafsir. Bal ji'nahum bil qawli sidqi. Kami telah datangkan kepada mereka dengan qawli sidqi, dengan ucapan yang benar. Baik itu tertuang di dalam Al-Quran ataupun sudah tertulis itu di dalam hadis-hadis Rasul. Ini Bapak Ibu yang baik. Telah kami datangkan ke Allah Al-Quran 30 juz 114 surat Bapak Ibu bahagia, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Semakin dikaji dan didalami Bapak Ibu yang bahagia, semakin nampaklah kekurangan kita dan kelemahan kita baik. Tapi kalau awak tidak mengkaji-kaji Al-Quran kau pak, awak merasa santiang, merasa hebat kepada yang banyak. Padahal jemaah Allah dikaji, didalami isi Al-Quran dan banyak. Adima awak kini, kalau kerajaan yang banyak itu semakin jauh kepada yang banyak. Jemaah Allah, ucapan yang qaul sidqi kepada yang banyak apa? Fi amri tauhid. Jadi kebenaran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak dan Ibu yang bahagia. Pertama kata mufassir fi amri tauhid, dalam urusan tauhid. Itu maka muncullah Bapak dan Ibu yang bahagia di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang tauhid. Ayat-ayat tentang tauhid itu yang banyak itu diturunkan oleh Allah di Makkah. Ibu ya, di Makkah. Kenapa Bapak dan Ibu yang belajar? Tauhid itu adalah pondasi. Kita membangun rumah Bapak Ibu yang banyak. Enak. Ada taman pertama Pak adalah pondasinya. Kalau pondasi dalam kokoh kuat
bangunan akan kuat bapak dan ibu. Tapi kalau rumah anak pakai pondasi bapak, nampak itu hotel tinggi baru hotel. Setinggi itu hotel kalau tidak ada pondasi pada bapak. Kena angin baru, kena angin baru, langsung rebah. Itu contoh ini bapak. Awak bapak, kalau pondasi hidup itu tidak ada, apapun godaan yang datang kepada kita, kita langsung terpengaruh. Ibu apa? Yang mui seketik setan adalah yang mui alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada mui dan dua waktu iblis kita abi baik. Ada usaha, dan jangan jaga boleh, jaga suka boleh, jaga ibadah. Ada yang buat ini, maka dikala ada tauhid, ada iman yang berbagi dalam hati kita, apapun yang akan datang itu tidak terpengaruh. Bagaimana kehebatnya godaan setan kawat pada jam 3 malam tu. Jam 3, awak gaya kau jam 3 kali jago tu. Tak ada orang gaya kau jam 3 dalam air. Tu tak ada gaya jam 3 jago. Dan jago tu gaya aku gaya terbagi lu. Ya, banyak lah ni. Api tu pula jam ni tangan payu tu gaya. Awak gaya kau bilang kurang lalu jam 3 tu jago. Kamu kalah gaya tu. Ibu ya, kamu kalah gaya tu. Jam 3 tu pak, kalau you awak jujur jam 3 tu dah layak tu. Ada kita nak lalu di rumah dia. Kerana awak lah berniat untuk solat malam. Bagus ini jago surah. Bagi awak malam ni karena Allah sudah tetapkan hamba-Nya ini, dia sudah berniat untuk beribadah. Dia kira kita sujud syukur itu bapak dibangun kawan Allah jadi tidur pak. Kalau kau boleh buat begitu. Karena ada pondasi tauhid begitu kuat, terdirilah ibadah malam bapak. Tapi orang yang tidak kuat pondasi ataupun tidak ada pondasi di bapak, ini ada amalan itu tidak ada uji. Bahkan di solat fardu pun tak mungkin sudah lalai bapak di rumah. Aja bapak pada kamu bersyukur gitu kalau ada yang bahagia. Aduh tauhid. Ini kebenaran ibu yang bahagia. Dan kebenaran ibu yang bahagia dalam persoalan tauhid ini, inilah yang didakwahkan oleh Rasul di Makkah lebih kurang 13 tahun. Kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kebenaran bagi orang. Dan dikala kalimat la ilaha illallah itu kita zikirkan dan kita amalkan oleh yang bahagia, maka cahaya la ilaha illallah itu ada dalam jantung kita bapak dan ibu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita tutup kehidupan kita bapak dan ibu yang bahagia. Ini amrin tauhid. Jadi kebenaran itu yang diturunkan ataupun sudah didatangkan oleh Allah kepada kita, pertama adalah fi amrin tauhid, dalam urusan tauhid. Itu pondasi bapak dan ibu yang baik, pondasi itu. Nah, kedua jemaah Allah wal ba'si wal jaza. Jadi kebenaran itu pertama dalam urusan tauhid, yang kedua urusan wal ba'si, urusan hari berbangkit. Ya Pak ya, hari berbangkit.
Bila kita berbangkit Bapak Ibu, dari mana kita bangkit? Kita Bapak Ibu pasti akan dibangkitkan dari alam kubur. Ibu ya, jadi awak kata terus nampak awak meninggal Bapak dititipkan di Allah di alam barzakh, suatu saat dibangkitkan. Wajib kita imani dan kita yakini. Aja Bapak Ibu mengecekkan, oh tidak mungkin lawan dibagi-bagikan. Bapak Ibu tidak bertauhid itu. Di mana Bapak Ibu yang banyak? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Surah An-Naba. Pada hari itu ditiupkan sangkakala kamu bangkit dari kubur kamu masing-masing. Itu bukti Bapak Ibu. Wow. Dan ketiga, urusan kebenaran di situ pertama tauhid, yang kedua al-ba'si, yang kita diwajib kita keyakinan apa? Al-jaza. Amanah al-jaza itu apa? Hari pembalasan. Ibu Bapak ya, pembalasan. Ada waktu rajul di dunia Ibu Bapak yang bahagia, ada jasanya nanti, ada balasan Ibu ya. Ada balasan. Contoh Ibu bahagia sampai hari kini alhamdulillah awak degi Allah kekuatan untuk berpuasa. Ibu ya, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Banyak insyaallah Ibu bahagia. Akan bujur Bapak. Dah ada dalilnya Ustaz. Kamu itu. Ibu dah orang awak bukanlah hebat kini Bapak. Ada dalil bid'ah. Kamu itu pada orang dulu baca beda-beda. Bacalah di situ Bapak Ibu yang kecil Nabi, apa saja amal soleh yang akan kamu kerjakan dari 1 sampai 10 silakan. Salah satunya puasa. Ibu ya, ambo dah tahu puasa terus tak ada lagi tu. Aja ni kecil orang puasa tu bina agai. Ibu ya, awak kan mudah saja membatalkan nama. Awak nampak balik puasa, apa kecil orang bina. Aku ni tu bang. Dah tahu orang puasa orang. Aduh, kaji dulu. Jangan bantu-bantu itu. Oh, awak dah satu jangan diam. Orang kena jadi laksanakan. Ibu apa yang membaca? Ibu orang gini hebat. Ibu ya, ibu kaji apa bang? Yo ustaz ni kan apa? Kecil ustaz meriko. Baca kitab. Dah baca HP, kitab dibaca. Ini apa ibu yang bahaya? Baca kitab hadis. Konyol jangan bilang awal ini. Ya. Bahwa Ibu yang bahagia, apa saja kebaikan yang kita lakukan dari hari pertama 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah Ibu yang bahagia, semua itu adalah kebaikan yang akan kamu terima yang terbaik. Ibu yang bahagia, sebab Bapak Ibu yang bahagia dalam 1 tahun itu kan 365 hari Pak ya. 365 hari itu Bapak Ibu, hari terbaik itu adalah 10 hari ini Bapak Ibu. Kemudian terbaik. Pokoknya jangan Allah. Yakin kita dengan apa disampaikan oleh Rasul. Yakin Bapak Ibu. Pokoknya kita beramal. Itu tadi Bapak Ibu. Awak tidak boleh ragu-ragu. Pertama awak tidak boleh ragu. Dan kedua awak tidak boleh menyalahkan dan membatalkan orang lain beramal kepada ibadah. Ini jemaah itu jasa. In kana khairan fa khair, in kana syarran fa syarr. Jika kebaikan yang kamu lakukan, pasti nikmat terbaik yang akan kamu terima, surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kejahatan yang kamu lakukan selama hidup di atas dunia, siap-siap kamu dibakar oleh Allah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku Bapak Ibu, tergantung itu. Maka kita wajib meyakini al-jaza. Jadi al-jaza dulu, pertama surga dan kedua neraka. Mengapa
manusia di neraka, banyak manusia di surga mendapat jasa, mendapat balasan. Ada balasan kau elok, ada balasan kau kesengsaraan. Kau pakai kau bayar. Lihat ke diri kita masing-masing kau bayar. Oh, nak yakin kita punya berbahagia dengan yaumul maksi, tidak yakin dengan al-jaza, mati dulu. Baru terasuk, ibu ya. Baru tipu masuk. Astagfirullah, ikut dan baksi ya. Ikut surga, ikut neraka, baru tak sedang berbahagia. Maka dari kini Pak, wajib kita meyakini, karena ini adalah urusan tauhid. Nah, ini yang dikatakan oleh Mufassir dengan al-qaulis, ya, ucapan yang benar dan yang baik. Jemaah rahimahullah. Kemudian di dalam tafsir, wa innahum lakadzibun. Cuma kata Allah SWT, sungguh mereka banyak juga yang membohongi, mendustai akan kebenaran tersebut. Banyak juga yang tidak yakin dengan isi Al-Quran dan hadis. Dalam tafsir kata ibu yang mulia, kadhibuna fima yunsauna Allah minas syuraka'i wal awladi lamma ba'duhum fil jadi alaihi bil ayat as-sabiqah. Jawaban yang baik. Banyak mereka yang mendustai kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dalam hidup ini ada manusia itu yang ragu-ragu untuk mentaati Allah dan Rasulullah dan ilmu yang baik. Makanya jemaah Allah, kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu, disampaikan ayat-ayat Al-Quran ini untuk memperkuat keyakinan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bahagia, karena persoalan yang seperti ini Bapak Ibu, persoalan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, itulah ayat yang 90 kita sampaikan dulu Bapak Ibu dari surat Al-Mu'minun. Mari Bapak Ibu yang bahagia, kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah sampai pada pagi hari ini kita masih yakin dengan kebenaran itu, atau masih ada juga sedikit mungkin ada keraguan-keraguan di dalam hati kita. Makanya jamaah Allah, selalu kita berdoa kepada Allah dan terhadap kebenaran tersebut. Doa Ibu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, ya Rabb, wahai yang membolak balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Agama itu yang kebenaran ini Bapak. Dan tetapkan hatiku ya Allah untuk taat kepada wahai ya Allah sampai akhir hayatku wahai Allah. Begitu Bapak Ibu yang bahagia. Mudah-mudahan Allah akan selalu menunjuki hati kita sehingga jalan hidup kita Bapak Ibu lurus sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.